Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Melalui program ini saya rindu boleh menjadi berkat buat umat Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, agar umat Tuhan terus diingatkan bahwa masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada jalan keluar, masih ada pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya hidup kita harus tertanam dalam firman Tuhan, karena Alkitab jelas mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Kita hidup bukan berdasarkan apa kata orang tentang kita. Kita juga bukan hidup berdasarkan apa kata penilaian-penilaian, penghakiman-penghakiman orang tentang kita. Kita hidup bukan berdasarkan keadaan yang terjadi di depan kita. Apapun masalah pergumulan kita, itu tidak menentukan jalan hidup kita. Yang menentukan jalan hidup kita adalah firman Tuhan. Karena itu saya mau pastikan setiap kita mengimani janji-janji Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hidup kami sudah ditebus. Darah Yesus melayakkan kami. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan dari Tuhan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami dengan bergantung kepada Tuhan. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kenyataan gitu kan. Ada satu kenyataan yang sering kali juga dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yang padahal ini bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi tanpa kita sadari, sering kali ini kita lakukan dalam keseharian kita. Apa itu? Yakni menghakimi. Karena firman Tuhan jelas katakan dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kelima, Alkitab katakan begini saudara, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Kapan waktunya? Yaitu sebelum Tuhan datang. Lihat saudara, berarti sebelum Tuhan datang. Kapan sebelum Tuhan datang? Sampai nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua, jangan menghakimi. Kenapa? Karena nanti ketika Tuhan datang, Tuhanlah yang akan menerangi. Alkitab katakan ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Berarti selama Tuhan belum datang, selama kita tinggal di muka bumi, selama kita hidup dengan sesama kita manusia, jangan menghakimi. Ini yang sering kali tanpa sadar kita lakukan. Sekalipun kita sudah tahu kebenaran, kita mulai menghakimi, ya kan? Kita lihat orang pakai baju sembarangan, asal-asalan, kita mulai menghakimi. Oh, ini pasti cewek gak bener, ini pasti orang gak bener, ini pasti laki-laki gak bener. Sudah dikasih dalam Tuhan, siapa kita? Bukankah kita ingat bahwa yang kita hakimi adalah apa yang kita lihat? Bukankah yang kita hakimi adalah berdasarkan apa yang menjadi penilaian kita? Belum tentu penilaian kita itu benar. Nah, seringkali kita merasa paling benar sehingga kita bisa menghakimi, ya kan? Akhirnya orang-orang mulai menghakimi. Lihat contoh sederhana, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan, dan tiba-tiba mereka melihat anak yang buta dari lahir. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang murid-murid tanyakan? Guru, siapa yang berdosa? Apakah langsung dinilai dosa? Karena pada saat itu ketika ada sakit penyakit, orang langsung dihubung-hubungkan dengan dosa. Akhirnya murid-murid tanya, siapa yang berdosa? Apakah dia, anak ini, atau orang tuanya? Yesus bilang apa? Bukan dia,
bukan orang tuanya, berarti bukan karena dosa. Nah, seringkali kita menilai orang dengan apa yang kita lihat. Wah, ini orang kena hukum Tuhan nih, ini orang kena kutuk nih, ya kan? Padahal bisa jadi sama seperti apa yang anak dari lahir buta itu alami. Apa itu? Untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan karena dosa. Nah, tapi seringkali yang kita lihat karena apa? Karena kita melihat dari luar. Akhirnya timbullah penghakiman-penghakiman itu. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jangan menghakimi sebelum waktunya Tuhan. Kapan waktu itu datang? Ketika Tuhan datang. Nanti Tuhanlah yang menghakimi, karena Dia adalah hakim yang adil. Makanya Tuhan Yesus juga jelas bilang dalam Matius pasal 7 ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi. Ini jelas, bukan nggak perlu lagi ditafsirkan perkataan Yesus ini. Jelas, jangan menghakimi. Kenapa? Supaya lu jangan dihakimi. Ya kan? Ada banyak kita pengen menghakimi, nggak mau dihakimi. Ada banyak kita pengen menilai, tidak mau dinilai. Yesus sudah bilang jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi kalau kita nggak mau dihakimi, kalau kita nggak mau dinilai, jangan menghakimi orang. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur kepada orang lain, ukuran yang sama akan diukurkan kepada saudara dan saya. Ya kan, istilahnya dalam bahasa dunia kita tahu, jangan nyubit kalau lu nggak mau dicubit, jangan bohongin orang kalau lu nggak mau dibohongin orang, jangan ngerugiin orang kalau lu nggak mau dirugiin. Ada banyak kita pengen lakukan itu, tapi nggak pengen ketika hal itu ditimpakan kepada kita. Itu Tuhan Yesus tegur sebagai orang-orang munafik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati, jangan sampai kita dikatakan oleh Tuhan orang-orang munafik. Bahkan di dalam kitab Yakobus juga disampaikan. Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum, ia menghakimi. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi apa? Hakimnya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita bukan hakim yang menilai orang, yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Biarlah hakim yang agung, Tuhan Yesus nanti yang menilai. Bagian kita adalah apa? Ya kalau kita lihat mereka berlaku tidak benar, ya minimal kita belajar untuk tidak melakukan hal yang sama. Bukan menghakimi dan terus ngomongin ke orang lain. Lu tahu gak si A nih, dia kalau telepon sama laki orang, dia kalau telepon sama si istri orang, parah, kayaknya suaminya itu pasti menderita sekali tuh punya istri kayak dia. Istrinya pasti menderita sekali punya suami kayak dia. Kita mulai menghakimi orang, kita mulai menilai orang. Sudah dikasih dalam Tuhan, stop menghakimi. Hari ini sadar kita bukan hakim. Hari ini sadar penilaian kita belum tentu benar seperti apa yang kita nilai. Hari ini kita sadar bahwa biarlah Yesus yang menghakimi, karena Yesus adalah hakim yang adil. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau hari-hari ini kami terjebak. Tanpa kami sadari, kami mulai menghakimi saudara-saudara kami. Kami mulai menghakimi dan menilai secara pandangan kami yang kami tahu mungkin bukan seperti apa yang kami pikirkan. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi hakim yang sudah memberikan nilai-nilai tertentu kepada apa yang kami lihat. Biarlah hari ini kami diingatkan bahwa biarlah kami menantikan waktu Tuhan yang menghakimi dengan adil. Bagian kami adalah tetap berlaku setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, mengambil bagian merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Urapan kuasa Tuhan turun atas kami sehingga kami tidak menjadi penghakim orang lain, saudara-saudara kami. Bapa, hamba berdoa juga buat yang sakit Allah jamah dan disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat, Tuhan tolong, Tuhan beri kelegaan bagi mereka sehingga mereka melihat jalan keluar yang datangnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.